Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Mahardani dengan NIM 221218152. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah arsitektur jaringan yang berada di perkantoran dengan 10 ruangan dan 2 segmen IP yang berbeda. Nah, setiap ruangan memiliki segmen yang sama dan juga dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini saya akan tambahkan 4 buah server. Yang pertama adalah DHCP server, yang kedua adalah web server, yang ketiga adalah DNS server, yang keempat adalah mail server. Nah, kita mulai saja simulasinya. Yang pertama, pada ruangan 1 saya menggunakan PC 1, 2, 3, 4, 5. Saya menggunakan 5 buah PC sebagai end device dan juga 1 buah switch seperti ini. Kita hubungkan satu persatu PC dengan switchnya. Nah, karena di sini tidak bisa, kita akan ubah ya. Slotnya pada switch ini akan kita tambahkan slot untuk kabel fast Ethernet. Kita matikan terlebih dahulu. Kita buang slot yang tidak digunakan dan kita akan tambahkan kabel fast Ethernet di setiap slot yang kosong. Nah, kemudian kita nyalakan lagi. Kita kembali hubungkan PC ke switch. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan men-setting IP configuration dari PC 1 atau di sini adalah PC 0. Kita akan setting IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Di sini saya menggunakan IP address kelas C ya dengan subnet mask 255.255.255.0 atau /24. Oke, kita close. Kemudian kita isi IP address untuk PC yang selanjutnya. 8.1.2 92.168.1.3 68.1 92.168.1.4 92.168.1.5. Nah, seperti ini. Kita akan mencoba apakah setiap PC dapat berkomunikasi, yaitu dari command prompt ping 192.168.1.2. Kita akan mencoba berkomunikasi dengan PC 2. Ya, di sini dari PC 2 ada respon ya, berarti sudah dapat untuk berkomunikasi. Kemudian di sini saya akan menambahkan server, 1 buah server yaitu DHCP server. Kita sambungkan dengan switch. Nah, kita tentukan terlebih dahulu IP address-nya dari DHCP server ini. Kita tentukan 192.168.1.100. Untuk subnet mask-nya
tetap sama ya, /24. Kemudian kalau sudah, kita menuju ke services, ke DHCP. Nah, di sini ada service, kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian pada start IP address, kita akan tentukan 1.11 subnet masknya /24. Untuk maksimum number of usersnya kita ambil aja 5, karena kita menggunakan 5 PC, dan kita save ya. Kalau sudah kita save, kemudian kita akan close lagi. Nah, kemudian kita akan ubah ya IP configuration dari setiap PC, dari static ke DHCP. Request IP address. Nah, di sini IP address-nya akan berubah ya menjadi 1.11. Kita lakukan hal yang sama dengan PC-PC yang selanjutnya, dari static ke DHCP. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita akan menambahkan satu buah server lagi, yaitu web server. Kita akan menambahkan web server. Server kita hubungkan dengan switch, dengan copper street, terus ethernet ke switch. Nah, kemudian kita set IP address-nya menjadi 192.168.1.150. Subnet masknya tetap sama, yaitu /24. Kemudian untuk menikmati layanan dari web server ini, kita ke services, kemudian ke HTTP ya. Nah, di sini sudah on HTTPS dan HTTP. Kemudian kita edit bagian index HTML-nya. Jadi maaf, salah. Kita tulis isi dari webnya, selamat datang di perkuliahan Jarkom. Kita tutup. Ini ada yang kurang, seperti ini. Dan kita save, forward, yes. Nah, kemudian kita akan mencoba ya menikmati layanan dari web server dari PC1. Kita ke web server, kemudian kita ketikkan URL dari web servernya, yaitu 192.168.1.150. Nah, ini adalah isi dari web browsernya yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan satu server lagi, yaitu DNS server, yaitu untuk mengubah suatu URL yang berupa IP address ini menjadi suatu URL yang berupa domain nama. Itu kita tambahkan server, kita namakan menjadi DNS server. Kita sambungkan dengan kabel ke switch. Kemudian kita tentukan ya, kita setting IP address dari DNS server ini, yaitu 192.168.1.200.
Untuk subnet masknya tetap sama ya, /24. Kemudian ke service, ke DNS ya. Ini DNS servernya kita on kan, kita nyalakan. Kemudian kita isi recordnya. Yang pertama adalah www.jarcom.com. Untuk addressnya kita isikan IP address dari web server tadi, yaitu 192.168.1.150. Kita add. Kemudian selanjutnya kita isikan dhcp.jarcom.com dengan addressnya adalah 192.168.1.150. Kita add lagi. Kemudian kita isikan untuk DNS-nya, dns.jarcom.com dengan addressnya 192.168.1.200. Kita add. Di sini saya melakukan kesalahan pada bagian dhcp Jarcom. Kita ubah menjadi 100. Nah, seperti ini. Sudah benar. Kemudian kalau sudah, kita close saja. Kita akan mengecek apakah PC sudah ada DNS-nya di bagian konfigurasi. Nah, di sini masih kosong ya DNS servernya. Maka kita akan isi bagian DNS server ini, yaitu pada bagian dhcp server. Pada bagian dhcp server. Nah, pada bagian sini kita isi jadi 192.168.1.200, yaitu dari IP address-nya dari DNS server tadi. Kalau sudah, kita close saja. Nah, kemudian kita lihat API configuration-nya. Di sini masih kosong, yaitu untuk mengisinya kita pindahkan dari static ke dhcp. Nah, ini akan otomatis mengisi sendiri. Kita lakukan hal yang sama pada PC-PC selanjutnya. Nah, sudah terisi. Selanjutnya sudah terisi semuanya. Kemudian kita akan mencoba mengakses layanan dari web servernya menggunakan URL berupa domain nama, yaitu www.jarcom.com. Nah, di sini sudah berhasil ya kita mengakses web browser dengan URL berupa domain nama. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan server lagi, yaitu mail server. Mail di sini ditujukan untuk mengirim email sesama PC-PC yang ada di sini. Kita sambungkan terlebih dahulu. Seperti ini. Kita setting IP address-nya, yaitu 192.168.1.250. Untuk subnet mask tetap sama ya. Kemudian pada services kita masuk ke email. Di sini masih auto on ya dari SMTP server dan POP3 service. Untuk kita isikan domain nama, kita isikan jarcom.com. Maaf, salah.
Nah, usernya kita isi user 1, passwordnya saya isi password tambah, kemudian user 2 dengan password yang sama. Nah, kita isi sampai user kelima. Password user 4 passwordnya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, di sini saya akan menambahkan IP address mail server ini ke DNS server. Nah, di sini kita akan tambahkan ya mail.jarcom.com, alamat IP-nya 192.168.1.250. Kita add, kita save ya. Nah, kalau sudah, di sini kita akan mencoba mengirimkan email dari satu PC ke PC yang lainnya. Tapi sebelumnya kita akan men-setting terlebih dahulu pengaturan pada konfigurasi pada PC 1, yaitu untuk incoming mail server kita isikan mail.jarcom.com. Untuk outgoing mail server tetap sama ya, mail.jarcom.com. Untuk username-nya kita isi user 1, passwordnya password. Nah, untuk your name kita isi user 1, email address-nya itu user1@jarcom.com, dan kita save. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama pada PC-PC yang lainnya seperti ini. Kita isikan seperti ini. Incoming mail, mail.jarcom.com, mail.jarcom.com, user 5, password.
dan kita save ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengirimkan email dari PC ini. Kita klik compose. Kita akan mengirimkan email ke user2 user2@zarcom.com. Subjeknya halo. Isinya perkenalkan, nama saya Joni Mahardani. Kita send. Nah, di sini akan mengirim ya, send sukses. Kemudian kita akan mencoba menerimanya dari user yang kedua, receive. Nah, di sini sudah ada email masuk ya. Perkenalkan, nama saya Joni Mahardani. Nah, dengan begitu setiap PC ini sudah dapat berkomunikasi menggunakan email. Nah, karena pada arsitektur jaringan ini saya menggunakan dua segmen IP yang berbeda, maka saya juga akan melakukan hal yang sama tetapi menggunakan IP yang berbeda dengan satu switch dan juga 5 PC seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Maaf, belum. Kita harus membuang slot yang tidak kita gunakan dengan menggunakan slot untuk kabel fast Ethernet. Nah, kemudian kita aktifkan kembali. Nah, di sini kita akan setting PC6 dengan IP address 172.16.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.0.0. Di sini saya menggunakan IP address kelas B dengan subnet masknya /16. Kemudian kita isi untuk PC yang selanjutnya. 172.16.10.2 seperti ini. Tujuh 72.16.10.4. Seperti ini. Kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama dengan nah, kira-kira seperti ini. Setelah dihubungkan pada switch yang kedua, di sini saya juga menggunakan 5 PC ya, sama seperti ini. Kemudian kedua switch ini dihubungkan ke router dengan fast Ethernetnya. Untuk fast Ethernet switch 1 menggunakan IP address kelas C. Kemudian untuk fast Ethernet
yang kedua di sini saya menggunakan IP address kelas B, yaitu untuk IP address yang digunakan oleh 5 PC yang berada di sini. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.